wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melaksanakan presentasi dengan tema penggabungan mode example, non-example, make a match, dan snowball. Dan anggotanya adalah saya sendiri, Makfira selaku moderator, kemudian David Akbar Nugroho, Fahru Roji, Febriana Dwi Sinta, kemudian Nabila Dana Fitria, dan Nurjanah Andriani. Ya, selanjutnya mari kita mulai presentasinya. Oke. Pengertian model. Yang pertama yaitu model make a match. Make a match merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan Lorna Koran. Ciri utama model make a match adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua yaitu model snowball throwing. Snowball throwing merupakan model pembelajaran yang dengan membagi siswa ke dalam kelompok untuk menerima dan mendiskusikan materi, kemudian saling melemparkan pertanyaan menggunakan kertas yang dibentuk seperti bola salju. Next. Selanjutnya model yang ketiga yaitu model example non-example. Example non-example adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar yang sesuai dengan kompetensi dasar. Example non-example adalah teknik yang dapat digunakan untuk mempercepat penguasaan konsep siswa. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Oh, masih ada, maaf. Kemudian Hadi Kurniadi menyatakan bahwa model pembelajaran example non-example atau juga biasa disebut example and non-example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar media pembelajaran. Next. Oke, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada menurut Agus Sufrijono 2009 halaman 125. Langkah example dan non-example adalah yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui LCD atau OHP. Jika ada, dapat pula menggunakan proyektor. Yang ketiga ada, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok 2-3 orang, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Yang kelima, tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Berikutnya yang keenam, mulai dari komentar atau hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang ketujuh ada guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Next. Berikutnya langkah-langkah make a match. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sisi review. Sebaliknya, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. Yang kedua, setiap siswa mendapat satu buah kartu. Yang ketiga, tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Yang keempat, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya atau soal jawaban.
Yang kelima ada setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Yang keenam, setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Yang ketujuh ada kesimpulan dan penutup. Next. Menurut Kisworo dalam Mukhtari 2010, halaman 6, langkah-langkah snowball rolling. Yang pertama ada guru menyampaikan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Yang ketiga ada ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Yang berikutnya ada siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Yang berikutnya ada kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilemparkan dari satu siswa ke siswa yang lainnya selama kurang lebih 15 menit. Langkah yang berikutnya, setelah siswa dapat satu bola atau satu pertanyaan, diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian, kemudian evaluasi dan penutup. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya, yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan model example dan example. Menurut Istarani, kelebihan dari model ini antara lain mendorong siswa membangun konsep melalui pengalaman langsung terhadap contoh-contoh yang mereka pelajari. Yang kedua, membuat siswa lebih kritis dalam menganalisis gambar. Yang ketiga, membuat siswa menangkap materi ajar lebih cepat. Kekurangan dari model pembelajaran ini, yang pertama, sulit menemukan gambar-gambar yang bagus atau berkualitas. Yang kedua, guru dan siswa kurang terbiasa menggunakan gambar sebagai sumber belajar. Yang ketiga, seringkali menggunakan waktu yang relatif cukup lama untuk berdiskusi. Next. Yang kedua, ada kelebihan dan kekurangan model make a match. Kelebihan dari model ini, yang pertama, membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi. Yang keempat, melatih kedisiplinan siswa dalam menghargai waktu untuk belajar. Kekurangan dari model ini, yang pertama, sulit menemukan gambar-gambar yang bagus atau berkualitas. Yang kedua, sulit mengatur ritme atau jalannya proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa kurang memahami makna pembelajaran yang ingin disampaikan karena merasa hanya sekedar permainan saja, atau sulit untuk mengkonsentrasikan anak. Next. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model snowball throwing. Menurut Soiman, kelebihan atau keunggulan model ini adalah suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain. Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Siswa terlihat aktif dalam pembelajaran. Kekurangan dari model ini sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi, sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Yang terakhir, ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya langkah-langkah perpaduan model pembelajaran example non-example, make match, dan snowball throwing. Dengan penggabungan ketiga model ini, mungkin
akan bisa menutupi kekurangan pada masing-masing model dan tidak memungkinkan ada kelemahannya juga. Jadi langkah-langkah pembelajaran perpaduan dari ketiga model yaitu yang pertama, guru menyiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan tulis atau ditayangkan di LCD. Yang ketiga, guru menjelaskan atau menyampaikan materi yang akan disajikan. Keempat, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Yang kelima, guru dan siswa berdiskusi membahas analisis gambar tersebut. Next. Yang keenam, guru menyiapkan beberapa kartu. Pada sebagian kartu tertulis sebuah huruf dan sebagian lainnya tertulis angka. Yang ketujuh, guru membagikan kartu tersebut kepada seluruh siswa. 8, setiap siswa mendapat satu kartu. 9, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Misalnya, kartu A berpasangan dengan kartu 1, kartu B berpasangan dengan 2, dan seterusnya. Yang ke-10, siswa berkelompok secara berpasangan. Yang ke-11, guru menempelkan kertas di papan tulis. Pada kertas tersebut terdapat gambar dan kata-kata yang tertulis secara acak. 12, masing-masing kelompok maju secara bergantian untuk menjawab pertanyaan tentang mencocokkan gambar dengan kata-kata yang telah tersedia di kertas tersebut dengan cara memberi tanda panah antara gambar dengan kata. Next. Ke-13, kelompok diberi satu lembar kertas untuk menuliskan satu pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh guru dan yang mereka diskusikan. 14, lalu kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari kelompok yang satu ke kelompok lainnya secara bergantian. 15, setelah masing-masing kelompok mendapat satu bola atau satu pertanyaan, guru memberikan waktu kepada kelompok untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas tersebut. 16, lalu guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan jawaban hasil dari diskusi mereka secara bergantian dengan ditunjuk oleh guru. 17, guru akan membenarkan jika jawaban salah, menegaskan apabila kurang pas, dan menerangkan atau membahas soal yang baru saja dijawab. Yang ke-18, kesimpulan dan penutup. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian ada kelebihan dan kekurangan perpaduan model pembelajaran example, non-example, make a match, dan snowball throwing. Kelebihannya ada, yang pertama ada membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan. Yang kedua, melatih kedisiplinan siswa dalam menghargai waktu untuk belajar. Dan yang ketiga, siswa lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi pelajaran yang dipelajari. Hal ini disebabkan karena siswa mendapat penjelasan dari teman sebaya yang secara khusus disiapkan oleh guru, serta mengerahkan penglihatan, pendengaran, menulis, dan berbicara mengenai materi yang didiskusikan dengan kelompok. Adapun kekurangan yaitu yang pertama, sulit mengatur ritme atau jalannya proses pembelajaran karena pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu berpasangan dengan lawan jenisnya. Yang kedua, siswa kurang memahami makna pembelajaran yang ingin disampaikan karena merasa hanya sekedar permainan saja dan seringkali menggunakan waktu yang relatif cukup lama untuk berdiskusi. Kekurangan yang ketiga yaitu sulit untuk mengkonsentrasikan anak jika metode ini secara terus-menerus akan menimbulkan kebosanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, kendala-kendala yang dihadapi oleh model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran Make and Match. Yang pertama, guru kurang memahami langkah-langkah dan aturan model pembelajaran kooperatif tipe Make and Match sehingga banyak waktu terbuang. Yang kedua, siswa yang belum terbiasa dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make and Match akan antusias sehingga menimbulkan kegaduhan. Selanjutnya, model pembelajaran example dan non-example. Yang pertama, tidak semua materi pembelajaran dapat menggunakan media gambar. Selanjutnya, masih terdapat siswa yang kurang aktif dalam melakukan diskusi. Yang ketiga, masih ada siswa yang kesulitan dalam belajar jika dipresentasikan. Model pembelajaran snowball throwing. Yang pertama, siswa yang bermalas-malasan dan hanya tergantung dengan kelompoknya. Yang kedua, pada saat langkah melempar bola, mungkin ada beberapa siswa yang tidak mengikuti arahan guru ketika melempar bola. Yang terakhir, durasi waktu yang panjang dan membuat kelas gaduh. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan membuka 3 orang penanya. Silakan sebutkan namanya di kolom chat. Ya, ada Happy Jatul Husna, kemudian ada Ais Anissa Rahmah, selanjutnya satu lagi, dan ada Nabila. Silakan Happy Jatul Husna untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hafijatul Husna, nomor absen 8. Jadi kan tadi dijelaskan tentang beberapa kendala dari model-model pembelajaran yang kalian pilih. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian nantinya sebagai guru untuk menghandle cara kerja model itu agar berjalan dengan lancar? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Hafijatul Husna. Tolong berikan pertanyaannya di kolom chat ya, beserta nama, nomor absen, dan NIM. Selanjutnya yaitu dipersilakan kepada Ais Anissa Rahmah. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ais Anissa Rahmah, nomor absen 12. Ingin bertanya. Nah, dari ketiga model, apa yang lebih efektif diterapkan di kelas yang siswanya cenderung aktif? Kemudian jelaskan mengapa kalian memilih ketiga model tersebut untuk dipadu-padankan. Jelas, moderator? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ais. Terima kasih Ais. Selanjutnya yaitu dipersilakan kepada Nabila. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nabila, nomor absen 29. Di sini saya akan bertanya. Dijelaskan ada kekurangan dari ketiga model yang kalian pilih tadi. Nah, bagaimana cara menerapkan pembelajaran agar tidak ada kendala dalam menggabungkan ketiga model tersebut? Ya, terima kasih.
Apakah sudah selesai, Nabila? Sudah, kedengaran kah? Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada para pemateri, kepada kelompok selama kurang lebih 3 menit untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diutarakan.
Oke, saya rasa sudah cukup. Kepada pemateri, silahkan menjawab pertanyaan yang telah diutarakan. Siapa ingin menjawab pertanyaan yang pertama? Saya. Yang terlebih dulu. Oh ya, oke, silakan kepada Ririn. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hafijatul Husna, yaitu dari beberapa kendala di dalam model yang dipilih, bagaimana cara kalian sebagai guru menghandle cara kerja model itu agar berjalan lancar. Jadi, pada umumnya sebuah model pembelajaran itu adalah suatu metode belajar yang dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan suatu materi, mata pelajaran kepada siswa agar lebih efektif. Jadi dalam menghandle cara kerja model pembelajaran itu, kita yang pertama harus menyesuaikan dengan suasana kelas atau kondisi siswa. Terus sifat materi bahan ajarnya, lalu tingkat perkembangan kognitif siswa dalam menangkap maksud dan materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Dan selain itu juga fasilitas yang ada di sekolah juga turut andil dalam penggunaan suatu model pembelajaran sehingga target atau tujuan belajar bisa diperoleh. Guru juga harus sudah memahami langkah-langkah dan tujuan dan aturan model pembelajaran tersebut. Dan di awal kegiatan pembelajaran, guru harus memberi masukan atau penjelasan kepada siswa agar siswa lebih memahami terlebih dahulu. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Ririn. Dari kelompok, apakah ada yang menambahkan? Halo, dari kelompok, apakah ada yang menambahkan? Oke, kalau begitu saya saja. Tadi pertanyaannya dari beberapa kendala di dalam model yang dipilih, bagaimana cara kalian sebagai guru menghandle cara kerja model itu agar berjalan lancar. Nah, tadi kan kendalanya guru kurang memahami langkah-langkah dan aturan model pembelajaran kooperatif tipe make a match sehingga banyak waktu terbuang. Nah, dari sini saja kita sudah tahu bahwa sebagai guru kalau ingin menggunakan model ini, kita harus benar-benar memahami dulu model ini seperti apa dari A sampai Z. Jadi langkah-langkahnya harus benar-benar kita pahami. Jadi sebagai guru benar-benar kita itu benar-benar harus bisa memahami dan mengimplementasikan model ini saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu siswa yang belum terbiasa dengan model pembelajaran kooperatif tipe make match sangat mengantusias hingga menimbulkan kegaduhan. Bukan. Baik. Siswa yang belum terbiasa dengan model pembelajaran kooperatif tipe make match sangat antusias hingga menimbulkan kegaduhan. Nah, di sini juga kita sebagai guru harus bisa menghandle para siswanya agar para siswa tersebut tidak gaduh sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Sekian itu saja. Terima kasih. Dari kelompok apakah masih ada yang menambahkan? Oke, saya rasa tidak ada. Saya berikan kesempatan kepada audiens. Apakah ada yang menambahkan? Izin moderator. Oke, silakan. Siapa tuh? Oke. Iya. Baiklah. Saya Fikihan Tandan Ramadan. Nomor absen 33 akan menambahkan jawaban dari kelompok. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara guru menghandle
cara kerja ketiga model tersebut. Baik, yang pertama solusi yang ditawarkan yaitu guru melakukan tindakan preventif atau pencegahan melalui analisis yang dilakukan guru sebelum melaksanakan ketiga model tersebut dan terhadap kendala-kendala yang telah disampaikan oleh kelompok tadi. Kemudian yang kedua, guru berusaha menyiapkan sedetail mungkin hal-hal kecil dari ketiga model tersebut, seperti menyiapkan bahan dan alat dan sebagainya. Yang ketiga, guru harus mempunyai RPP yang runut terutama di bagian kegiatan inti dalam langkah-langkah pembelajaran dari ketiga perpaduan model tersebut. Karena RPP di sini sangat penting sekali karena sebagai map dan navigasi bagi seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, ada menguasai materi yang disampaikan dan guru harus pandai menyampaikan materi itu. Yang terakhir adalah guru mampu memahami alur perpaduan ketiga model tersebut dari A sampai akhir. Jangan sampai seorang guru itu terstop atau termandak di tengah-tengah pembelajaran. Itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Fikihan Tandan Ramadan. Selanjutnya kepada dia, silakan untuk menambahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Dia Ajeng Ayuning Tias, nomor absen 3. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Hafizatul Husna tentang bagaimana cara kalian menjadi guru menghandle cara kerja model agar berjalan lancar. Pertama, saya setuju dengan jawaban dari kelompok dan tambahan dari saudara Fakih. Saya mungkin akan menambahkan sedikit saja. Yang pertama, guru harus menyiapkan RPP. Nah, di dalam RPP ini guru harus mempertimbangkan kira-kira strategi apa yang cocok dengan karakteristik dari siswa, strategi apa yang cocok dengan fasilitas yang ada di dalam sekolah tersebut, dan lain sebagainya. Jadi, pertimbangan-pertimbangan yang seperti fasilitas sekolah, kemampuan intelektual anak, dan lain sebagainya itu sudah ada dalam RPP. Kemudian selanjutnya adalah guru harus bisa atau harus menguasai materi pembelajaran. Nah, ketika guru tidak dapat menguasai materi pembelajaran, maka model yang diajarkan akan tersendat, tidak akan berjalan secara lancar. Kemudian setelah menguasai materi, guru harus bisa atau menguasai model pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, ketika guru sudah dapat atau sudah mampu menguasai materi dan model, maka pembelajaran insya Allah akan berjalan lancar. Kemudian guru harus mempersiapkan media. Media apa yang sekiranya cocok atau mendukung materi yang akan diajarkan tersebut. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada dia Ajeng Ayuning Tias. Audiens yang lain apakah masih ada yang menambahkan? Saya, apakah boleh? Silakan, Habibah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Habibah, nomor absen 46. Saya ingin sedikit menambahkan dari banyaknya sudah jawaban yang disampaikan oleh pemateri dan para audiens. Yang ingin saya tambahkan adalah buatlah peraturan yang jelas tentang bagaimana model pembelajaran ini akan dilakukan di kelas nantinya. Jadi kita harus menjelaskan kepada anak-anak murid bagaimana model pembelajaran ini akan berlangsung, bagaimana cara mainnya, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Terutama model-model pembelajaran yang merangsang anak untuk bersikap ribut atau ribut berlebihan. Jadi kita harus merancang apa-apa yang boleh digunakan, apa-apa kata-kata yang boleh digunakan, dan bagaimana agar pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu kelas-kelas lain yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah ya tadi memastikan bahwa siswa itu benar-benar mengerti dengan model yang kita bawakan tersebut, agar di saat pembelajaran berlangsung, saat kita menggunakan model tersebut, tidak ada miskomunikasi antara kita dan antara guru dan siswa. Yang selanjutnya adalah menyusun segala hal yang perlu dilakukan. Jadi seperti yang dikatakan saudara Fakih tadi, kita harus menyusun secara rinci apa-apa saja yang harus dilakukan pada saat kita terjun ke kelas nanti. Dari A sampai Z. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih kepada Saudari Habibah. Saya rasa itu sudah cukup. Kepada penanya tadi, Hafijatul Husna, bagaimana? Apakah sudah puas? Iya, terima kasih. Jawabannya sudah sangat jelas. Oke, terima kasih kepada Hafijatul Husna. Selanjutnya, pemateri silakan menjawab pertanyaan berikutnya. Siapa yang ingin menjawab? Oke, izin moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Eis. Pertanyaannya, dari ketiga model pembelajaran, model apa yang lebih efektif diterapkan di kelas yang siswanya cenderung aktif? Jelaskan mengapa kalian memilih ketiga model tersebut untuk dipadukan. Menurut saya adalah example non-example. Karena merupakan model pembelajaran dengan mempersiapkan gambar, sehingga membuat siswa bisa belajar sambil bermain, sehingga siswa merasa dirinya lebih bisa berkembang hingga dirinya tuh bisa aktif gitu nah. Selain itu, model ini juga bermanfaat untuk merangsang siswa dalam berpikir analitis dan kritis untuk menyelesaikan segala masalah. Metode example non-example yang merupakan metode pembelajaran aktif. Metode ini menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran harus menumbuhkan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didiknya aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan proses aktif dari siswa dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya mendengarkan ceramah dari guru tentang pengetahuan. Sehingga model example non-example ini adalah proses belajar yang menumbuhkan dinamika belajar bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat aktif dalam mengetahui pembelajaran. Mungkin segitu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara David. Selanjutnya, pemateri apakah masih ada yang menambahkan? Ya, saya akan menambahkan jawaban. Silakan, Oji. Ya, menurut saya ya setuju dengan jawaban Saudara David, yaitu model example non-example. Karena model ini dapat mendorong siswa membangun konsep melalui pengalaman secara langsung. Nah, itu membuat siswa yang aktif tersebut tidak merasa cepat bosan. Dan juga dapat membuat siswa yang aktif tersebut lebih berpikir kritis dalam menganalisis. Kemudian, mengapa kami memilih ketiga model tersebut untuk digabungkan, yaitu membuat pelajaran menarik serta tidak membuat murid-murid menjadi cepat bosan. Melatih siswa untuk menghargai waktu dan disiplin. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sudah.
Oke, terima kasih kepada Saudari Oji. Kepada pemateri, apakah masih ada yang menambahkan? Oke, saya rasa tidak ada. Audiens, apakah ada yang menambahkan? Dia mau menambahkan. Ya, silakan dia. Baiklah, saya Dihaja Ningtyas, nomor absen 3, ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Saudari Eis tentang dari ketiga model itu apa yang lebih efektif. Menurut saya, ini efektif tergantung dari karakteristik diajarkan menggunakan model tersebut. Misalnya penggunaan model picture and picture di kelas yang rendah misalnya. Di kelas 321. Nah, itu kan bisa menjadi efektif ketika kelasnya itu memang aktif. Nah, kalau misalnya dibilang hanya dipilih satu saja itu tidak bisa. Model-model lain juga bisa jadi efektif tergantung dari karakteristik siswa, fasilitas dalam memilih model pembelajaran. Oke, terima kasih kepada Dia Ajeng. Selanjutnya audiens yang lain, apakah masih ada yang menambahkan? Oke, saya rasa tidak ada. Kepada pemateri, silakan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan dari Nabila. Oh ya, mohon maaf dulu sebelumnya tadi. Saudari Ois, bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas, aman. Terima kasih. Oke, terima kasih Ois. Silakan kelompok untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya moderator. Silakan Febri. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir yaitu dari Nabila. Soalnya jelaskan bahwa bagaimana cara menerapkan pembelajaran agar tidak ada kendala dengan menggabungkan ketiga model. Jadi, menurut saya, cara menerapkan pembelajaran agar tidak terjadi kendala yaitu dengan memahami karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Nah, dari model pembelajaran yang kami pilih itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, agar tidak terjadi kendala, maka guru harus mengerti atau memahami maksud dari langkah-langkah gabungan model ini. Gabungan dari model ini bertujuan untuk mendorong siswa supaya bisa menangkap materi. Siswa juga ditekankan lebih bisa memahami secara mendalam tentang materi pelajaran yang dipelajari. Metode ini digunakan agar mampu meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kepercayaan diri siswa untuk menyampaikan pendapat. Sekian dari saya, selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya.
Ya, terima kasih kepada Saudari Febri. Kepada pemateri yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Ya, apakah ada yang menambahkan pemateri? Mohon tunggu sebentar ya, karena operator kita terkeluar dikarenakan kendala jaringan. Kalau gitu, audiens apakah ada yang menambahkan? Audiens, apakah ada yang menambahkan? Pira, aku boleh lagi kah? Ya, silakan dia. Ya, perkenalkan saya Dia Jainitia. Saya ingin menambahkan, tapi sebelum itu saya ingin memperjelas pertanyaannya dulu. Ini yang dimaksudkan tadi pertanyaannya dijelaskan bahwa ada kekurangan dari ketiga model yang dipilih. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana cara menerapkan pembelajaran agar tidak ada kendala dengan menggabungkan ketiga model itu. Jadi yang ditanyakan ini kekurangan dari ketiga bagaimana cara menerapkan pembelajaran agar tidak ada kekurangan, atau yang ditanyakan adalah kendala dari menggabungkan ketiga model itu. Bagaimana moderator? Itu pertanyaannya sebenarnya yang mana? Bagaimana yang bertanya tadi? Iya, akan saya jelaskan. Jadi kan di dalam penggabungan ketiga model tadi ada memiliki kekurangan. Nah, terus tuh kalau kita tetap menggunakan model tersebut, cara kita menerapkannya tuh agar tidak ada kendala dalam menggabungkan ketiga model tersebut. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Nabila. Nah, itu tadi dia bagaimana, jelaskan? Mungkin saya akan menjawab sepemahaman saya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah bagaimana cara agar mengatasi kekurangan, maka seperti yang sudah yang ditanyakan adalah kendalanya, maka cara agar tidak terjadi kendala kan sudah dijelaskan atau dijelaskan di pertanyaan yang sebelumnya, pertanyaannya Saudari Husna tadi. Yang pertama adalah guru harus menguasai pembelajaran, kemudian memiliki RPP, kemudian menguasai model yang akan diajarkan tersebut, dan lain sebagainya, menyiapkan media, dan lain sebagainya. Namun jika yang ditanyakan adalah kekurangan, maka setiap model ini memiliki kekurangan. Bahkan mungkin ketiga model yang sudah digabungkan tadi mungkin saling mengisi, tapi tetap masih ada kekurangannya. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus mengetahui bagaimana cara agar kita tuh dapat menutupi kekurangan tersebut. Misalnya di model picture and picture tadi dikatakan bahwa ada kekurangan di mana guru kurang bisa mencari
gambar, dan lain sebagainya. Nah, maka guru bisa dapat menggunakan alternatif lain seperti menggunakan foto atau menggambar sendiri dan lain sebagainya. Tapi jika yang ditanyakan adalah kendala, bagaimana cara agar penerapan pembelajaran itu tidak ada kendala, maka sudah dijelaskan pada pertanyaan dari Saudari Husna tadi. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Dia. Audiens lain, apakah ada yang menambahkan? Oke, saya rasa tidak ada. Kalau begitu, kita tutup saja sesi tanya jawab ini. Maaf, di sini kurang jelas. Acara selanjutnya yaitu acara penutup. Terima kasih kepada audiens semua yang telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Dan mohon maaf apabila kami semua ada melakukan kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Dan berikan juga aplaus kepada kelompok 6 karena telah melakukan presentasinya. Yeay. Itu saja, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.